WA Hasanah, WA Dolala. Bapak Nurholis Huda. Penerbit Hikmah Pers, Ketua Penanggal 4, nomor 1 Surabaya. Email matan@pwm.yahoo.com. Halaman 104. Dari bisul menjadi borok. Peristiwa ini seharusnya tidak pernah terjadi. Kisahnya sedih tetapi membuat senyum geli. Suami istri dari Bandar Lampung bercerai gara-gara soal sangat sepele. Berbeda cara memencet odol atau pasta gigi. Si istri selalu memencet odol dengan menekan dari pangkal, dari bawah. Sedangkan suami menekan dari tengah. Perbedaan menekan ini membuat bentuk odol menjadi berbeda. Ketika istri yang memakai, bentuk odol mulus, nampak baik karena ditekan dari pangkal. Tetapi setiap kali suami memakai, odol menjadi tepos di tengah dan bentuknya menjadi tidak mulus. Ketika istri memakai, dia selalu dengan telaten memperbaiki dulu bentuk odol yang telah dirusak suami agar kembali mulus. Giliran suami memakai, dia menekan dari tengah dan bentuk odol itu rusak lagi. Demikian terjadi setiap hari, bahkan dalam sehari bisa lebih dari sekali. Istri sudah mengingatkan berkali-kali, tetapi suami tak menghiraukan karena menganggap mencet odol itu hal yang sangat sepele. Sering terjadi cekcok kecil. Si istri jengkel karena sikap suami tidak berubah. Kejengkelan itu menumpuk sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi bukit. Pada suatu hari bukit kejengkelan itu meledak. Terjadi pertengkaran, bahkan terucap istri minta cerai. Suami mungkin terasa tertantang. Dia ladeni permintaan cerai itu, maka hubungan suami istri pun berakhir di pengadilan. Kisah ini dimuat di Harian Jawa Pos tanggal 2 September 2016. Ada pelajaran penting dari kisah sedih sekaligus lucu ini. Sedih kok lucu? Ya, karena keduanya kekanak-kanakan, jauh dari sikap dewasa. Solusinya sebenarnya sangat mudah. Beli odol 2, masing-masing punya odol sendiri. Silakan pencet sesuai kesukaan masing-masing. Selesai. Sayang keduanya kurang cerdas. Kalimat bijak, orang dikatakan cerdas tandanya dia bisa menyelesaikan masalah sulit dengan cara yang mudah. Orang tidak cerdas sebaliknya, menyelesaikan masalah mudah dengan cara yang sulit. Dua orang itu tidak cerdas, menyelesaikan masalah mudah dengan cara sulit, tapi memilih cara hancur-hancuran. Seorang penasihat pernikahan bercerita, ada suami istri bercerai gara-gara jalan pagi. Berangkat berdua dari rumah pagi itu tanpa ada masalah. Setelah gak lama berjalan, sang istri bilang mulai capek. Suami menjawab, jalan kaki terasa capek itu biasa. Sebuah becak lewat. Istri menyetop lalu naik. Suami kaget karena sebelumnya tidak diajak bicara. Suami menolak ketika diajak naik becak. Niat semula jalan pagi kok naik becak. Melanggar kesepakatan. Begitu pendapat suami. Istri pulang naik becak, suami jalan kaki. Sampai di rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, sama-sama jaga gengsi, apalagi saling minta maaf. Tidak tegur sapa itu membuat sikap keduanya berubah. Makin lama makin jauh berubah, fisik dekat, tetapi hati jauh. Yang diingat hanya kekurangan masing-masing. Akhir cerita itu pun kandaslah pernikahan mereka di pengadilan.
Kedua peristiwa ini, pencet odol dan stop becak, pada mulanya seperti bisul kecil di tubuh, sangat kecil. Tetapi karena salah menangani, bisul itu menjadi besar, malah digaruk, lalu infeksi, maka berubah menjadi borok. Lalu borok itu dibiarkan membesar, kemudian membusuk, akhirnya harus diamputasi. Kehidupan adalah kumpulan peristiwa, dan setiap peristiwa bisa berjalan mulus dan bisa berpotensi menjadi bisul. Itu sangat tergantung pada kedewasaan kita. Jika dewasa, akan buat jiwa memiliki imunitas atau kekebalan karena kita punya ketahanan jiwa. Caranya, selalu ingat-ingatlah pada tujuan akhir. Rumah tangga misalnya, ingat selalu tujuan akhir, yaitu membangun kehidupan yang tentram penuh kasih sayang. Jangan hal-hal kecil memusnahkan tujuan akhir kita. Dalam beraktivitas, ingatlah tujuan akhir kita yang paling akhir, yaitu mencari ridha Allah. Semua itu mudah dikatakan, tetapi pasti tidak mudah dilakukan. Harus terus berlatih dan berlatih sambil bersedia bersikap rendah hati supaya tangan Allah berkenan membimbing kita. Jangan biarkan bisul kecil menjadi borok dalam kehidupan kita.